Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adelia dari PGSD kelas A4, NIM 2641123. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik dan judul. Bagian yang akan dibahas yang pertama ada pemilihan topik penelitian dan contohnya. Yang kedua, pemilihan masalah penelitian dan contoh. Yang ketiga, pembatasan topik penelitian. Dan yang keempat, ada penentuan judul contoh. Pengertian topik penelitian. Topik adalah kata serapa dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang artinya umumnya adalah tempat landasan dalam tulis-menulis. Topik penelitian sosial dapat berasal dan masalah di lingkungan sekitar. Sebagai seorang yang akan melakukan penelitian, perlu setidaknya meningkatkan wawasan dan daya kritis. Pengertian topik penelitian itu sendiri adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Hal ini lantaran topik penelitian akan menjadi landasan dasar setiap kegiatan penelitian dilakukan. Pengertian topik penelitian menurut para ahli. Di sini saya mengambil satu ahli mengenai pengertian topik penelitian, yaitu ada Howe Opik. Menurutnya, topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses syarat terbentuknya wacana percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa topik penelitian adalah landasan utama yang harus ada dalam penelitian-penelitian yang dilakukan. Oleh karena itulah, penting bagi siapapun yang akan melakukan penelitian untuk terlebih dahulu memikirkan topik dalam penelitiannya. Yang selanjutnya ada tips menentukan topik penelitian. Yang pertama, topik penelitian diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman. Seseorang yang pernah mengalami pengalaman tertentu terkadang mendapatkan inspirasi untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai topik penelitian. Misalnya saja, ketika kita berpergian dengan orang tua di tempat wisata, kita banyak sekali melihat ibu-ibu membawa anak dan meminta uang kepada pengunjung. Peristiwa tersebut dapat Anda dijadikan ide topik penelitian mengenai fenomena eksploitasi anak untuk memperoleh pendapatannya. Tips yang kedua yaitu sumber pengetahuan lain. Perkembangan dan pengetahuan lain dapat memberi sumbangan dalam penentuan topik penelitian sosial. Misalnya saja, adalah perkembangan bioteknologi mendorong seseorang ingin menelitikan sekuensi sosial dan munculnya bioteknologi dalam masyarakat. Kesempatan untuk mendapatkan topik yang berasal dan pengetahuan baru terbuka lebar mengingat perkembangan dalam pengetahuan selalu memiliki konsekuensi sosial. Pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian adalah sesuatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkannya. Di sini ada mencari masalah penelitian yang benar. Yang pertama, masalahnya masih baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain dan topik masih hangat di masyarakat. Sehingga agar tidak sia-sia usaha yang dilakukannya. Sebelum menentukan masalah, penelitian harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik tentang penelitian terkini. Yang kedua ada aktual. Aktual di sini, masalah yang tersebut harus benar-benar yang terjadi di masyarakat ya. Sebagai contohnya, ketika seseorang dosen keperawatan akan meneliti tentang masalah gangguan konsep diri pada pasien yang telah mengalami hemodialise berulang,
Maka sebelumnya peneliti tersebut harus melakukan survei dan memang menemukan masalah tersebut, meskipun tidak pada semua pasiennya. Yang ketiga ada praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya, hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Di sini ada cara membatasi sebuah topik yang dapat dilakukan dan dipergunakannya. Yang pertama adalah tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga ada tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan. Apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidaknya? Nah, di sini ada pengertian judul. Apa sih judul? Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian, dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasinya. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Di sini ada fungsi judul. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Fungsi paling pertama dari judul berita tentu saja untuk menarik perhatian pembacanya. Judul berita akan memuat kata-kata yang biasanya membuat pembacanya tertarik untuk membaca lebih detail dari berita yang dimuat tersebut. Fungsi judul yang kedua yaitu menggambarkan isi berita. Apa sih maksud dari menggambarkan isi berita? Berita juga bisa menjadi gambaran umum dari berita tersebut. Namun demikian, judul biasanya ditulis dengan kata-kata yang sedikit. Dalam hal ini, fungsinya hanya untuk menggambarkan secara keseluruhan dari apa yang ada di dalam berita tersebut. Ini artinya judul biasanya tidak menyertakan kesimpulan akhir dari isi berita yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, asli. Yang kedua, relevan dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Yang ketiga adalah provokatif, menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan itu. Yang keempat ada singkat, tidak mempergunakan kalimat yang terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang, dapat dibuat judul utama dan judul tambahan atau subjudulnya ya. Yang kelima ada harus berbentuk frasa. Yang keenam, awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Yang keenam, tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Yang ketujuh, menarik perhatian. Yang kedelapan, logis. Dan yang kesembilan, sesuai dengan isi. Macam-macam judul ada dua, yaitu judul langsung, judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Dan yang kedua yaitu judul tak langsung, judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.